warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Generasi emas, generasi emas ya. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kalian diberi kesehatan, kewarasan dan keselamatan. Nah, untuk pagi hari ini ya, kenapa sih kalian diundang? Karena sebelumnya Bu Ut kan sudah masuk ke kelas kalian ya, mengenai pembagian angket tentang identifikasi masalah. Nah, itu ya. Sebelumnya materi yang kita ajukan, kita sebelum melakukan kegiatan, marilah kita berdoa dulu ya, agar diberi kelancaran, kemudahan dan ilmunya bermanfaat. Sebelum kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Ya. Pada pagi hari ini Bu Ut memanggil kalian tuh perwakilan ya, karena tidak semua bisa hadir dan juga ini sistemnya kita berdiskusi, jadi hanya sebagian perwakilan untuk memberikan masukan atau pendapat ya mengenai permasalahan ada yang di kelas kalian. Nah, sebelum kita memulai, sepertinya kalian itu masih pagi ya, biar semangat, biar konsentrasi ya, kita mengadakan ice breaking. Silakan, ini contohnya seperti ini ya, makan apa, makan apa, makan apa sekarang, sekarang makan apa, makan apa sekarang, makan nasi. ya seperti itu ya, makan apa sekarang. Ayo. Karun apa? Agak konsentrasi. Karun apa? Ya, oke. Berarti ada yang kurang konsentrasi karena berantai itu memang kalau nggak tepat itu memang istilahnya apa ya? Kita blank ya. Nah, untuk hukumannya kita absen. Nah, absennya dengan kalian memperkenalkan diri ya. Dari Mbak Naswa dulu, nanti muter, semua kena absen ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Faradja Widya Zahra. Saya Najwa Malihatu Umami. Perkenalkan, nama saya Wafa Kurota Ayun. Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Andre Tantowi. Ya, sudah. Terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri ya, sudah semangat. Kita akan berdiskusi. Karena apa? Berdiskusi itu memerlukan konsentrasi, memerlukan literasi yang banyak. Nah, tujuan dari layanan kita sekarang Bu Ut mengadakan bimbingan konseling itu ya, ada apa sih, indikasi apa sih kok sehingga ada pembentukan diskusi, yaitu kembali lagi ke angket, ke infografis yang Bu Ut dapat di kelas kalian. Untuk apa sih tujuan utamanya, mengarah kemana ya? Tujuannya ada 3 saja. Pertama, kalian dapat ya mengatur ya, menggunakan, maksudnya menggunakan waktu yang efektif dan efisien dalam segala hal, terutama belajar. Aslinya itu kita mengarah ke ujian untuk menghasilkan nilai yang memuaskan, nilai yang diharapkan. Nah, akhirnya bagaimana sih caranya untuk mencapai nilai tersebut gitu ya? Ada poin yang harus kalian isi. Bu Ut kasihkan lewat Google Form juga dan angket juga ya. Silakan kalian bisa dibuka HP kalian. Silakan kalian mengisinya, terusnya nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman dekat kalian, samping kalian. Mas Dimas hadir. Oke,
Lengkap ya. Silakan diisi angketnya, LK-nya. Silakan ya, kasih nama kalian. Jadi mengenai bagaimana cara mencegah dan apa solusinya tentang terjadi kendala yang kurang tepat dengan belajar yang tidak efektif dan efisien, itu menurut saya itu cara belajar yang bisa lebih efektif dan efisien itu mungkin bisa dimulai dari lebih memahami materi yang kita baca dari buku atau sumber-sumber lain, karena kan biasanya orang-orang itu lebih suka membaca yang penting cepat selesai gitu daripada memahami. Nah dari situ menurut saya itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa belajar kita itu kurang efisien dan efektif. Nah mungkin dari kurang memahami materi ya Bu ya. Jadi itu yang kita butuhkan sekarang itu ya membaca pelan-pelan tapi pasti, dan kita tuh bisa memahami materi. Nah dari sana juga kita tuh juga bisa membuat catatan kecil ya Bu ya. Jadi catatan kecil itu kita bisa menggunakan dengan bahasa kita sendiri yang mudah. Dalam menjelaskan itu kayak kurang dipahami oleh muridnya, kayak penjelasannya terlalu cepat atau gurunya itu menjelaskan tapi bagi murid itu menganggapnya itu gurunya itu menjelaskan kepada dirinya sendiri bukan kepada muridnya. Jadi akhirnya ada rasa malas ya. Iya, kan kayak gurunya itu kayak menjelaskan kayak lebih ke inti-intinya saja. Dari pertanyaan bagaimana kita itu bisa mengerjakan tugas padahal kita juga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah ini dimana termasuk juga saya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan teman-teman sebelumnya, di mana beberapa guru ada yang sulit dipahami untuk kita menjelaskannya. Nah, terus bagaimana kita mengerjakannya kalau kita juga mengalami kesulitan? Nah, yang pertama saya itu membuat suasana belajar itu lebih menyenangkan. Mungkin bisa memutar lagu ataupun membuat meja belajar itu lebih rapi agar terlihat lebih nyaman. Saya tuh juga biasa berdiskusi dengan teman. Kalau dikira tuh ketika kita searching itu kurang menemukan jawaban yang pas gitu ya. Saya tuh biasanya berdiskusi sama teman yang memiliki pengetahuan yang sama dan bisa memecahkan masalah soal yang kurang bisa saya pahami. Nah, tapi kalau ketika saya berdiskusi dengan teman itu kurang mendapatkan titik cerah, nah biasanya saya itu mulai bertanya dengan guru yang memiliki pengetahuan yang sebidang. Berkompeten ya. Kalau nggak gitu ya tanya dengan mentor. Jadi itu ya itu urutan saya ketika saya itu tidak memahami sebuah soal. Yang pertama teknologi, berdiskusi dengan teman, lalu yang selanjutnya bertanya dengan guru atau mentor. Iya. Saya akan menambahkan yang persoalan nomor 1, bagaimana cara mencegah dan apa solusinya di permasalahan kelas. Jadi permasalahan yang saya alami, contohnya saya sendiri ya, itu adalah konsisten belajar. Karena apa? Karena menurut saya dalam konsisten belajar itu sebelum kita belajar dan meneruskannya sampai waktu yang lama yang disebut konsisten, itu kita itu perlu ada motivasi dan niat. Dan menurut saya motivasi sendiri atau tujuan yang kita ingin capai itu ada 2, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya jangka pendek itu seperti apa? Contohnya itu saat kita sistem kebut dalam ujian itu kan biasanya teman-teman saya yang laki-laki apalagi itu hanya mengejar nilai itu ya, yang betul. tadi Yang laki-laki itu sebelumnya itu ya di hari sebelumnya, contohnya hamin sebulan, hamin 2 bulan itu jarang untuk belajar, membahas pelajaran itu juga ya kurang aktif lah. Tapi pada saat waktu hamin 1 itu baru entah kenapa di ruang ujian itu pada sergap belajar gitulah. Faktornya itu kan bisa ada 2, dari diri sendiri atau dari luar. Nah kalau dari luar kan itu misalkan ke lingkungan belajar kita saja. Kalau kelas kita aja kebanyakannya kayak orang kayak malas belajar, kayak nggak aktif, itu kan bisa mempengaruhi diri kita sendiri untuk malas belajar. Apalagi semisal kalau di lingkungan paling kecil aja di rumah kita belajar sendiri saja, itu kadang kita terganggu oleh suara-suara berisik, kan tidak nyaman ya. Dari prioritas dulu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dari yang mudah dulu atau yang sulit dulu, atau dari deadline mungkin. Jadi kita itu bisa mengatur waktu, Lebih mengajak kita untuk belajar lebih giat lagi gitu kan. Biasanya kan seru, apalagi kalau bisa mengerjakan tugas bareng teman atau kerja kelompok gitu kan lebih enak gitu. Nanti
ya satu tujuan Ya, memiliki satu tujuan. kemana, ke target karir kalian, ya kan? Pertama nilai, akhirnya ujungnya karirnya mau kemana? Mungkin nanti akhir ketemu dengan komputer apa sih saingan kalian itu, gitu ya. Oke. Jadi refleksi mengenai bagaimana cara mencegah dan apa solusi tentang terjadi kendala yang kurang tepat dengan belajar yang tidak efektif dan efisien. Yang pertama yaitu kita itu lebih memahami pembelajaran tersebut. Jadi mulai dari buku ataupun jurnal-jurnal dan internet. Nah, dengan menerapkan kita itu jangan hanya berpatokan membaca tanpa memahami isi, tapi kita itu harus membaca pelan-pelan tapi pasti. Terus juga menerapkan yaitu membuat seperti sebuah rangkuman, di mana dengan rangkuman tersebut itu kita bisa mengulangi pembelajaran tersebut. Jadi sehingga kita tuh tidak lupa karena kita mempunyai catatan kecil atau sebuah rangkuman tersebut. Di konsisten belajar ini tadi sudah disampaikan yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang. Terkadang kan kita itu malas belajar. Kebanyakan siswa itu banyak yang memilih belajar jangka pendek, terutama laki-laki, yaitu dengan cara sistem kebut menghadapi ujian. Ya, kalau perempuan biasanya tuh lebih banyak yang ke jangka panjang, yaitu mempunyai target. Nah, target tersebut yaitu yang nantinya akan ke karir tersebut. Menghindari rasa malas kita, yaitu dengan kita melihat target atau karir untuk masa depan. Terus selain itu kita juga membutuhkan kompetitor ya. Kompetitor yaitu selain frekuensi kita dengan teman, tapi kita juga membutuhkan dorongan-dorongan. Nah, dorongan-dorongan tersebut menjadikan kayak sebuah persaingan kita dengan teman, tapi persaingan tersebut secara sehat. Terusnya ada target, ada tujuan karir kalian mau kemana. Terusnya ada struktur dari manajemen waktumu yang sudah tertata sehingga kalian tahu deadline apa yang harus kamu kejar dulu, yang kamu utamakan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Bu Ut mengamati kalian sudah bisa ya mampu merencanakan belajar yang efektif dan efisien. Luasnya bisa mengatur, sudah menemukan cara mengatur ya. Mungkin dampak dari diri sendiri atau luar sendiri itu sudah kamu bisa sedikitnya menemukan jawaban ya. Nah, dari kita berdiskusi ini kesannya gimana? Bu, evaluasi kalian sudah mampu, sudah bisa mengatur, bisa memahami, dan bisa sedikitnya akan merubah perilaku kalian yang untuk semangat lagi untuk belajar ya. Nah, oke. Sebelum kita akhiri, silakan kalian membuat refleksinya itu, jawaban kalian itu di Google Form yang Bu sebarkan di WA. Silakan. Selain dari LKPD, lembar kerja kertas ini ada disampaikan Bu Ut di HP ya untuk bukti. Sebelum Bu Ut akhiri, Bu Ut mengucapkan terima kasih yang banyak atas masukan kalian, atas kerjasama kalian, diskusi kalian, sehingga permasalahan yang ada di kelas kalian bisa teratasi ya. Insya Allah bisa teratasi karena permasalahan itu tidak jauh dari diri kita, jawaban pun ya tidak jauh dari diri kita juga. Sebelum acara berakhir, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.